Halo, nama saya Mary Tadiana. Saya akan menyampaikan unsur senyawa dan campuran. Perhatikan gambar animasi ini ya. Sirup merupakan contoh suatu campuran. Sirup terdiri atas gula dan air. Gula dan air itu contoh dari suatu senyawa. Gula dan air itu terdiri atas karbon, H2 dan O2. Karbon, H2 dan O2 itu merupakan contoh unsur. Campuran menjadi suatu senyawa itu karena ada perubahan fisika. Sedangkan senyawa menjadi suatu unsur karena adanya reaksi kimia. Perhatikan alat ini ya, pemompa. Ban ya terdiri atas angin. Angin itu adalah udara. Udara merupakan suatu campuran, yang mana udara itu terdiri atas karbon dioksida, karbon monoksida, H2O, karbon dioksida, karbon monoksida, dan H2E ini merupakan contoh suatu senyawa. Sedangkan karbon, hidrogen, nitrogen, oksigen ini merupakan contoh dari suatu unsur. Campuran menjadi suatu senyawa karena adanya perubahan fisika, sedangkan senyawa menjadi suatu unsur itu karena ada reaksi kimia. Perhatikan partikel gula. Bagian yang terkecil dari gula tetapi masih mempunyai sifat yang sama dengan gula, yaitu manis. Gula menjadi partikel gula itu karena ada perubahan fisika. Gula rasanya manis, partikel gula juga rasanya manis. Partikel bagian terkecil dari suatu materi yang masih mempunyai kesamaan sifat dengan materi tersebut. Seperti contoh tadi, gula rasanya manis, partikelnya juga masih manis. Gula pasir jika dipanaskan, dia terdiri atas air, karbon dioksida, dan karbon. Gula pasir rasanya manis. Air, karbon dioksida, dan karbon itu rasanya tidak manis. Air, karbon dioksida, dan karbon ini merupakan zat baru. Maksudnya dari gula pasir menjadi air, karbon dioksida, dan karbon kan rasanya berbeda. Sehingga itu timbullah namanya zat baru. Ini merupakan contoh dari adanya reaksi kimia. Emas dipanaskan ya. Apakah berubah menjadi jenis lain? Apakah timbul zat baru kah karena pemanasan? Seperti gula tadi maksudnya. Gula itu terdiri air, CO2, dan karbon. Sedangkan emas itu tidak ada partikelnya ya, emas gitu ya. Air, CO2, karbon dari gula itu merupakan contoh suatu senyawa. Sedangkan emas itu suatu unsur. Air terdiri dari gas hidrogen dan gas oksigen. Simbolnya H2 untuk gas hidrogen, gas oksigen O2. Nah, gas hidrogen H2 itu unsur.
gas oksigen, O2 juga unsur. Tetapi kalau air itu senyawa. Jadi kumpulan dari H2 dan O2 itu membentuk senyawa yang namanya air. Contoh molekul ya, air. Elektrolisa air, menguraikan molekul air yaitu H2O, molekul gas oksigen, molekul hidrogen. Elektrolisa air tampil seperti ini. Gas H2 keluar ya, kemudian disusul gas O2 dalam air. Ini dilakukan dengan pemanasan listrik. Tampak seperti ini. Nah, proses kimia dalam elektrolisa air tampil seperti ini. Jika dianimasikan ya, yaitu terdiri atas 1 molekul gas O2, 2 molekul gas H2. Molekul gas O2, molekul gas H2. Molekul gas O2 terdiri dari atom oksigen dan atom oksigen. Molekul gas H2 terdiri dari atom-atom hidrogen. Unsur terdiri atas zat tunggal paling sederhana, tidak dapat diuraikan lagi, terbentuk dari atau membentuk senyawa secara kimia, terdiri dari satu jenis atom saja. Senyawa, ciri-cirinya merupakan zat tunggal, masih dapat diuraikan lagi, terdiri dari beberapa unsur, dan perbandingan unsurnya tertentu. Contoh unsur: emas, perak, aluminium, besi, oksigen, hidrogen, helium, belerang, kalsium, kalium, barium, dan karbon. Contoh senyawa: air, gula, garam dapur, asam cuka, asam sulfat, kalium, iodida. Contoh molekul asam sulfat H2SO4. Ini terdiri atas atom sulfur yang warnanya hijau, atom oksigen warnanya merah, dan atom hidrogen yang warnanya kuning kecil ini. Contoh molekul karbon dioksida. Karbon dioksida banyak ditemui di asap kendaraan ya. Terdiri atas karbon dan oksigen. Molekul monoksida, contoh molekulnya sama, karbon monoksida juga banyak dijumpai di asap kendaraan. Yang mana terdiri atas karbon dan oksigen. Ini karbon, ini oksigen. Molekul. Si molekul merupakan gabungan beberapa atom atau unsur yang terikat melalui reaksi kimia. Atom-atom dalam molekul mempunyai perbandingannya tertentu. Contoh molekul air, perbandingan volumenya O2 dibanding H2 1 banding 2. Perbandingan massa O2 banding H2 8 banding 1. Perhatikan ilustrasi ini. Air gula, larutan air tepung menjadi suspensi ya. Efek Tyndall, jika di center atau diberi sinar maka dia tampil seperti ini. Larutan dia akan tembus, koloid dia akan terang seperti ini. Jadi tidak tembus ya, warnanya terlihat jelas kalau koloid. Campuran terdiri dari beberapa unsur tercampur tanpa reaksi kimia, perbandingan senyawanya bebas. Campuran contohnya larutan, koloid, dan suspensi. Contoh larutan: sirup, udara, emas yang 22 karat, dan stainless. Contoh suspensi: air tepung terigu, air kapur, air tanah, dan es campur. Contoh koloid: santan, air susu, air sabun, cat, kabut, dan asap. Materi: zat tunggal, campuran
Zat tunggal terdiri atas unsur dan senyawa, campuran terdiri atas larutan, koloid, dan suspensi. Materi, zat tunggal ya, unsur dan senyawa, campuran itu koloid dan suspensi. Campuran itu sifatnya koloid dan suspensi heterogen, unsur, senyawa, dan larutan itu sifatnya homogen. Latihannya, nomor 1, emas, air, udara, dan garam dapur merupakan contoh dari materi jawabannya ya. Nomor 2, perhatikan pernyataan berikut ini terdiri dari beberapa unsur terbentuk secara kimia, perbandingan unsurnya bebas, tergolong zat tunggal. Yang merupakan sifat senyawa adalah jawabannya B 1, 2, dan 4. Pemisahan unsur-unsur dari senyawanya dapat dilakukan dengan, jawabannya adalah dengan reaksi kimia atau dengan perubahan fisika. Di antara bahan-bahan berikut manakah yang termasuk unsur? Jawabannya D, besi, emas, oksigen, dan karbon. Jelaskan perbedaan perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika adalah perubahan wujud zat karena terjadi perubahan kalor pada zat itu. Perubahan kimia adalah perubahan susunan molekul pada suatu zat. Termasuk perubahan apakah perubahan daun yang menguning? Jawabnya, perubahan daun hijau menjadi kuning termasuk perubahan kimia. Karena zat hijau daun atau klorofilnya itu hilang, berarti terjadi perubahan susunan molekulnya. Di antara bahan-bahan berikut manakah yang termasuk senyawa? Jawabannya adalah asam sulfat. Di antara gambar molekul berikut manakah yang termasuk senyawa? Jawabannya B, yaitu yang ada 2 warna, merah dan kuning ya. Pernyataan yang benar adalah nomor 9, jawabannya A, 1 dan 2 itu unsur, 3 dan 4 senyawa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.